Yang 300 juta sekarang, apa dikorupsi oleh kepala desa? Nah ini. Kan ini nggak nyampe ke rakyat kan? Uangnya juga belum diterima, Kang. Oh, belum diterima. Belum diterima. PMK-nya baru terbit bulan kemarin. Oke. Kalau Untuk apa itu yang 320 juta itu? Yang 321 juta kalau nggak salah kurang lebih dana desa yang sisa yang keterima di tahun 2026 ini, itu perencanaan awal kita masih menggunakan anggaran proyeksi, Kang. Anggaran proyeksi itu karena tahun sebelumnya kita dapat 891 sekian lah ya. Jadi untuk 2026 kita merencanakan itu berdasarkan angka yang sebelumnya. Nah, tiba-tiba tahun ini kita dapat 321. Maka ya, terjun bebas dong. Nah iya. Dana desa yang dari 800-900 lah ya. Ya. Terjun bebas ke angka 321. Maka ini kan menjadi kebingungan tersendiri nih bagi kami di desa itu. Kita harus bingung? Harus merumuskan kembali. Kan perencanaan kita itu di 2025. Oke, artinya perencanaan di 2025 untuk 2026 ini di desa harus direncanakan Sukamulya. Betul. Dan mungkin desa semua juga gagal total. Musdes itu menjadi tidak berarti. Musdus itu menjadi tidak berarti. Oke, suara rakyat, partisipasi masyarakat pada akhirnya tidak diindahkan. Ya, tidak akan bisa direalisasikan. Tidak bisa diakomodir dan tidak bisa direalisasikan. Karena apa? Ketika kita di 2026 ini anggaran kami hanya 321. Itu paling kalau misalkan berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya, itu sama pemberdayaan pun habis, Kang. Kami kalau dana desa dicabut, kami akan lebih semangat mewakili teman-teman kepala desa. Karena kita akan lebih enjoy dalam melaksanakan tugas kedesaan. Bahkan cita-cita kita ya harus dicabut biar kita tidak menjadi sasaran, karena selama ini desa menjadi subjek daripada framing yang tidak berpihak pada desa, padahal kita selama ini sudah berbuat baik kepada masyarakat dan menjalankan aturan yang ada. Artinya lebih enak desa itu sebagai penerima manfaat seperti aja? Lebih menerima manfaatnya saja, pekerjaannya saja, dan kita sebagai pengawas di sana, bukan penerima anggaran tapi kemudian disuruh menjalankan. Kita akan lebih bangga dan lebih bahagia seperti itu, apalagi kalau hanya 200 sama 300 juta. Dan program 300 dan 200 juta itu secara mandatori sudah dipastikan dari pusat, yang di situ ada ERMAK dan non ERMAK. Agenda hari ini hearing diajukan forum desa atas dasar apa ini? Kami mengartikan di desa ini di akhir tahun 2025 dan tahun 2026 lebih parah lagi, desa sedang mengalami bencana non alam di desa, di mana kebijakan yang niatnya baik dari pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk efisiensi, yaitu mengurangi segala pemborosan, segala kegiatan pemerintah yang dipandang tidak diperlukan itu dikurangi, sehingga kabupaten ini transfernya berkurang 665 miliar. Itu sayangnya tidak diimbangi dengan kebijakan daerah yang lebih pro desa, sehingga ada konsekuensi logis dari menurunnya transfer itu. ADD drop karena nilai ADD itu kan persentase minimal 10% dari transfer setelah dikurangi DAK. Nah, akibatnya yang sangat fatal itu adalah perangkat desa kita banyak yang cuma 800.000 per bulan, 1 juta per bulan. Kepala desa ada yang hanya 2 juta, dan ini semua di bawah UMK Kabupaten Banyuwangi yang sebesar 2.989.000. Ngapain ada UMK kalau di tingkat desa saja penghasilan tetapnya hanya segitu per bulan, dan itu pun Januari, Februari belum bisa cair rata-rata selama ini. Makanya kami menuntut ini tadi khusus untuk anggaran itu adalah agar ADD dinaikkan. Paku indikatif ADD kemarin yang sudah disampaikan yang turun 40%,
maka harus ditambahkan. Janji Pemkab ini tadi jam 1 siang ini ada rapat koordinasi antara Pemkab dan perwakilan kepala desa. Kami tunggu hasilnya, mengembalikan penghasilan tetap perangkat desa minimal sama dengan kemarin agar manusiawi. Karena perangkat desa ini jam kerjanya 24 jam, dia menjadi ujung tombak pembangunan, tapi sangat memprihatinkan penghasilannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dana desa yang tidak cair non-ermak di tahap kedua ini rata ada yang sampai 500 juta, padahal itu penting bagi desa yang sudah merencanakan kegiatan pembangunan. Ternyata ini tadi terbuka bukan sekedar karena desanya yang tidak taat kemudian lambat, hanya karena sistem apa tadi yang disebutkan on-spam atau apa itu, aplikasi yang telat dan mungkin juga ada human error di level Pemkab sehingga uploadnya lambat. Dan ini desa itu yang harus menanggung. Ini tidak bisa dibiarkan, Pemkab harus tanggung jawab. Kasihan warga masyarakat desa, pembangunannya sebesar rata-rata 500 juta tidak bisa jadi terlaksana. Dan yang berikutnya yang lebih penting, saya sepakat tadi usulan perwakilan kepala desa, kalau begini caranya maka sebaiknya diusulkan saja ke pusat, dana desa tidak usah sekalian. Daripada diberi dana desa, ngertinya warga masyarakat desa itu mendapatkan 1-2 M, tapi nyatanya teramat sangat memberatkan bagi desa. Desa tidak mendapatkan apa-apa, hanya penugasan sekian miliar untuk membangun gerai KDMP, sekian miliar, sekian ratus juta untuk BUMDes, sekian, semua hanya seperti itu. Kalau memang hanya penugasan, mending nggak usah dana desa. Ini tidak menghormati undang-undang desa yang memberi kedaulatan desa, menjamin azas, menjamin prinsip rekognisi dan subsidiaritas. Intinya di penutup ini tadi saya tegaskan, kita tunggu janjinya bahwa jam 1 siang ini rapat teknis akan menghasilkan keputusan yang berpihak kepada desa sehingga penghasilan tetap aman, RT RW mendapatkan insentif yang lebih manusiawi, demikian juga kader-kader posyandu dan lain sebagainya. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, jangan salahkan nanti kalau ada desa yang sudah ngomong ke kami, jam operasionalnya mungkin hanya akan 3 jam per hari karena biar perangkat desa bisa kerja, atau bisa jadi kita akan bersama-sama unsur BPD, perangkat desa dan kepala desa, ya kita mungkin akan aksi turun jalan untuk menuntut pemerintah kabupaten lebih berpihak ke desa.